Jasad kaku seorang wanita dengan perut membuncit dan setengah telanjang ditemukan warga terapung di aliran Sungai Stail, Kecamatan Tegal Limo, Banyuwangi, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Tak ada satupun warga yang mengenalinya. Nasib buruk apa yang menimpanya? Saudara, simak berkas buser, curhat dunia maya berakhir maut. Ini wajahnya, Lur, kemungkinan ada yang mengenali jenazah ini. Jadi caranya dia tuh masing-masing megang tangan jerat sehingga sampai meninggal. Sungai Stail yang melintasi Desa Uringin Pitu, Kecamatan Tegal Limo, Banyuwangi ramai dikunjungi. Bukan karena dianggap lokasi wisata, namun tatapan semua orang tertuju pada tubuh tanpa nyawa yang mengambang di sungai. Setelah bisa diarahkan ke pinggir sungai, polisi dari Mapolsek Tegal Limo memeriksa kondisi jenazah. Ternyata jenazah perempuan. Ini wajahnya, Lur, kemungkinan ada yang mengenali jenazah ini. Wanita dengan perut membuncit ini dalam kondisi setengah telanjang, tanpa pakaian dalam dan mengenakan kaos berwarna hitam. Tidak ada warga yang mengenali sosok korban ini. Di dahi korban juga nampak luka. Belum jelas apa yang menyebabkan korban meninggal. Ya Allah. Jenazah korban langsung dievakuasi ke RSUD Blambangan. Hari berganti, tim unit Reskrim Polsek Tegal Limo dan Satreskrim Polresta Banyuwangi masih terus menyelidiki temuan jasad wanita mengambang di Sungai Stail, Kecamatan Tegal Limo, Banyuwangi. Olah TKP ulang pun sudah dilakukan, namun polisi belum menemukan bukti-bukti yang mengarah kepada identitas korban yang diperkirakan berusia antara 45 sampai 55 tahun. Ciri-ciri korban bahkan disebar luas ke media sosial. Kalau luka-luka ada luka-luka di dahi. Dahi. Kondisi atau saat benturan apa gimana, Pak? Ini yang kita masih lakukan penyelidikan. Kita temukan sudah polisi dia mengapung di sungai. Baju kaos warna hitam. Untuk bawaan atau celana, dia tidak memakai celana, posisinya telanjang untuk yang bapak. Pak, belum ada warga yang merasa kehilangan keluarga, Pak? Kita sudah share di grup-grup pemerintahan desa, sampai sekarang belum ada warga yang merasa kehilangan keluarganya. Setelah 24 jam lebih, sosok jasad wanita yang ditemukan mengambang di aliran Sungai Stail akhirnya terkuak. Korban diketahui bernama Sumila, seorang janda 3 anak berusia 56 tahun, warga desa Kebaman, Kecamatan Srono, Banyuwangi. Korban teridentifikasi setelah pihak keluarga mendatangi ruang jenazah RSUD Blambangan karena informasi di media sosial. Dari mana informasi? Dari sosmed saya. Dari sosmed. Apa itu? Korban ini masih punya keluarga, Mbak? Masih ada anaknya. Terus kalau suami sudah ada ya. Anaknya juga yang paling dekat itu yang anaknya yang pertama itu sebelah rumahnya, yang kedua di Lumajang, yang ketiga ya yang ditempatin pemakaman di Lampang. Bu, setahu jenengan ini, Bu, apa ada masalah keluarga? Orangnya tertutup. Merasa janggal dengan tewasnya korban, keluarga korban pun minta pihak kepolisian melakukan proses autopsi mayat. Benar saja, dari hasil autopsi, tim medis rumah sakit menemukan ketidakwajaran dari tewasnya korban. Dari hasil otopsi, yang pertama kita menemukan adanya jejas itu kayak bekas tali pada daerah leher yang melingkar dari kiri ke kanan. Yang kedua, warna dari kulit kepala itu juga warnanya hitam, ungu kehitaman. Tandanya kekurangan oksigen. Sementara membuncitnya perut korban bukan sebab hamil, lebih karena banyaknya udara dan air yang masuk ke perut korban. Dari informasi keluarga korban, Sumila terakhir pergi dari rumah beberapa hari sebelum ia ditemukan tewas. Ia pergi seorang diri, membawa koper dan telepon genggamnya. Namun, tak seorang pun tahu kemana perginya korban. Polisi telah mengantongi sejumlah fakta, salah satunya dugaan kasus pembunuhan. Mereka mulai bergerak untuk mendapatkan barang bukti yang hilang seperti koper dan benda berharga lainnya yang bisa jadi jejak terungkapnya kasus ini.
Apa yang terjadi pada korban Sumila pelan-pelan mulai terkuak. Di rumahnya di Desa Kebaman, Kecamatan Srono, Banyuwangi, anak korban berkisah. Sang ibu pamit di suatu sore, 2 hari sebelum ditemukan tak bernyawa lagi. Ia dijemput sebuah mobil, namun pihak keluarga tidak mengenali siapa yang menjemput korban. Kepingin ses timbal balik hilangnya nyawone tiyang ya pripun lah nurut hukum mawon kula. Masalah pun pasrah teng anu ya. Polisi adik-adik kula nggih apa jare sing penegak hukum. Tim Busur Gabungan dari Unit Resmob Polresta Banyuwangi dan Unit Reskrim Polsek Tegal Delimo memburu dalam pembunuhan guna mengungkap motif di balik kasus ini. Sudah meninggal sebelum masuk ke dalam air dan terdapat adanya luka-luka yang diduga disebabkan oleh kekerasan. Berkat penyelidikan polisi baik melalui saksi mata dan juga menelisik media sosial korban, satu orang terduga pembunuh terdeteksi di kawasan Muncar, Banyuwangi. Ia adalah Daniel Marta, 29 tahun, warga Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi. Polisi perintahkan Daniel menunjukkan tempat ia membuang barang bukti, koper berisi barang berharga milik korban yang dibuangnya di sungai tak jauh dari tempat jasad Sumila ditemukan. Nah, Dan, sini. Lewat mulut Daniel lah, polisi lalu menangkap Angga Setiawan, 26 tahun yang membantu Daniel mengeksekusi Sumila. Dari hasil interogasi awal polisi, ternyata korban dan tersangka berkenalan lewat media sosial. Jadi hubungan antara korban dengan pelaku ini sudah kenal kurang lebih 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan lewat aplikasi Facebook dan Badoo ya, aplikasi pertemanan. Dari situ korban melakukan chatting dan curhat istilahnya kepada tersangka sehingga diaminin dan mereka melakukan kopi darat. Daniel yang pusing karena terdesak hutang dalam jumlah besar terbersit ide jahat menguasai harta benda milik korban. Jadi korban ini punya hutang atau mohon maaf punya piutang di beberapa tempat, salah satunya ada di saudara I di Ciamis. Dia minta tolong ke tersangka untuk mengantar korban untuk menagih hutang. Begitu mendengar ada informasi itu, si tersangka yang inisial D ini kemudian merencanakan dengan tersangka A untuk bagaimana caranya nanti kalau kemudian uang itu didapatkan, mereka langsung ambil dan korban akan dibunuh. Korban pun dijemput Daniel dengan mobil rental. Namun saat mereka baru sampai di Kabupaten Jember, korban tiba-tiba diare. Mereka pun putuskan kembali ke Banyuwangi. Di perjalanan, Daniel menghubungi Angga untuk membeli tali dan menjemput Angga di tempat kerjanya. Setiba di area persawahan Desa Balurejo, Tegal Delimo, kedua pelaku menjerat leher korban. Jadi caranya dia tuh di masing-masing megang tangan di jerat sehingga sampai meninggal. Sempat dibawa berkeliling jenazah korban ini dalam satu harian sebelum sampai akhir dilempar atau diseret dulu kemudian dilempar di Sungai Setel. Jadi memang dari sisi modus cukup sadis. Kedua bajingan ini pun mengurus harta benda korban yang disimpan di koper, uang tunai senilai 1,1 juta rupiah dan perhiasan emas. Namun pelaku membantah memperkosa korban. Tapi sempat berhubungan seks nggak? Sama sekali tidak pernah, Dan. Kok celananya lepas? Itu karena nggak kuat, dia muntah ngising di dalam mobil dan udah nggak kuat dalam mobil. Oh, kamu yang nggak kuat? Dia yang nggak kuat untuk, jadi dia berbareng di dalam mobil dan. Hampir setiap hari, anak kandung korban, Dewi Masrohati, terkadang ditemani mantan suami Sumila, Kasmin, datang ke makam dan melantunkan doa. Bukan tanpa sebab, Sumila dimakamkan di kebun kopi ini. Sebelum berpulang, satu keinginan yang belum terwujud, berdekatan dengan sang anak yang tinggal tak jauh dari kebun kopi itu. Kan ibu sayang banget sama saya itu. Jadi sering bilang katanya, Nduk, Nduk, jangan macam-macam makane, nanti tak sakit gini gitu katanya si ibu. Kan kasihan sama ibu, kepikiran ibu tuh pengen kumpul lagi sama kamu. Tewasnya Sumila di tangan Daniel yang dikenalnya di aplikasi pertemanan mengingatkan kita untuk tidak mudah percaya orang asing yang belum lama kita kenal. Karena bisa jadi ada bahaya tak terlihat yang mengancam jiwa kita.